tinggi. Lompat tinggi merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang menguji keterampilan atlet dengan melompat dengan melewati mistar. Tujuan dari olahraga satu ini adalah untuk mendapatkan lompatan setinggi-tingginya atau minimal dengan ketinggian tertentu. Sejarah lompat tinggi. Lompat tinggi merupakan salah satu olahraga tertua. Olahraga satu ini disinyalir pertama kali dipertandingkan pada tahun 776 sebelum Masehi di era Yunani kuno. Karena catatan sejarahnya kurang lengkap, maka dibuat kebijakan yang menyatakan bahwa lompat tinggi sebagai cabang atletik baru. Hal ini terbukti dari pertama kali mulai dikompetisikan secara resmi pada abad ke-19 di Skotlandia. Pada pertama kali kompetisi, lompatan tertingginya adalah 1,68 meter menggunakan gaya gunting. Memasuki abad ke-20, gaya lompatan dimodernisasi oleh Michael Sweeney, seorang warga negara Irlandia atau Amerika. Aturan lompat tinggi. Lompat tinggi juga memiliki sejumlah pengaturan umum yang harus dipatuhi para atletnya, antara lain sebagai berikut. Atlet lompat tinggi akan bertanding melewati mistar sebagai batas tertinggi yang bisa dicapainya. Tiap atlet memiliki kesempatan untuk melompat. 3 kesempatan tersebut digunakan untuk melompat mistar dengan setinggi-tingginya. Tolakan hanya bisa dilakukan dengan menggunakan satu kaki. Peserta tidak boleh menjatuhkan mistar. Peserta menggunakan seragam dan atribut yang sesuai standar yang ditetapkan panitia. Lompat tinggi memiliki 4 gaya yang kerap digunakan para atlet profesional. Berikut ulasannya. Gaya gunting. Gaya gunting merupakan gaya paling klasik di mana mulai digunakan pada pertama kali kompetisi di Skotlandia. Dalam gaya gunting, posisi kaki melompat dan mengayun melewati mistar seolah-olah seperti gerakan gunting. Awalan gaya gunting berasal dari tolakan kaki terkuat, kemudian dilanjutkan dengan ayunan kaki satunya ketika tubuh mendekati mistar. Gaya guling sisi. Gaya guling sisi juga dikenal dengan western roll. Ketika melakukan lompatan, posisi badan berada di samping mistar, kemudian badan diangkat dan diposisikan sedemikian rupa hingga melayang terlentang. Gaya straddle. Gaya straddle mirip dengan gaya guling sisi. Bisa dikatakan gaya lompatan satu ini merupakan penyempurnaan gaya guling sisi. Dalam gaya ini, posisi kepala tidak lebih rendah dari pinggul. Gaya straddle diciptakan oleh Carlos Dumas, di mana rekor lompatannya setinggi 2,23 meter selama 4 tahun. Gaya flop. Gaya flop juga dikenal dengan sebutan Fosbury Flop. Diciptakan pertama kali oleh Dick Ricard Fosbury yang memenangkan kejuaraan lompat tinggi tahun 1968 di Meksiko. Gaya satu ini sangat unik karena dalam melakukan lompatan posisi tubuh membelakangi mistar, kemudian melewati mistar dengan mengedepankan punggung. Gaya satu ini sekilas mirip gaya salto. Teknik dasar lompat tinggi. 1. Awalan, 2. Tolakan, 3. Melayang, 4. Mendarat. Sejarah lempar lembing. Lempar lembing merupakan suatu aktivitas yang menuntut kecekatan dan kekuatan dalam melempar. Medianya berupa lembing, yaitu sejenis tombak tapi lebih ringan dan kecil. Awal mulanya, lempar lembing lebih identik dengan berburu nenek moyang manusia. Sebagaimana olahraga atletik lainnya, lempar lembing diadopsi dari kebiasaan kaum laki-laki pada zaman tersebut. Aktivitas ini baru berkembang menjadi suatu olahraga ketika umat manusia memasuki masa bercocok tanam dan beternak, meninggalkan masa nomaden yang lebih kental dengan aktivitas masa berburunya. Sejarah olahraga lempar lembing modern. Lempar lembing dalam Olimpiade modern merupakan cabang olahraga atletik yang mengharuskan atletnya melempar objek mirip tombak atau lembing sepanjang 2,5 meter sejauh mungkin. Olimpiade lempar lembing internasional pertama dalam sejarah olahraga lempar lembing terjadi pada 17 Juli 1908 dengan peserta 42 atlet dari 11 negara. Pemenang pertama dalam cabang ini adalah Erik Lemming dari Swedia. Ia berhasil melempar lembing hingga
jarak 54,83 meter. Sejarah lembing. Lempar lembing merupakan salah satu cabang olahraga atletik nomor lempar. Lembing merupakan alat yang digunakan dalam olahraga ini. Alat ini berbentuk seperti tombak dengan sudut tajam di salah satu ujungnya. Pada dasarnya, lempar lembing berarti melempar lembing dari tangan dengan sekuat tenaga untuk memperoleh jarak lemparan sejauh mungkin. Teknik lempar lembing. Teknik lempar lembing dibagi menjadi 3. Pertama, pegangan cara Amerika. Dilakukan dengan ibu jari dan jari telunjuk saling bertemu di belakang balutan lembing atau pegangan. 2. Pegangan cara Finlandia bisa dilakukan dengan ibu jari dan jari tangan saling bertemu di belakang pada tempat pegangan, sedangkan jari telunjuk lurus ke belakang di bawah lembing. Yang ketiga, pegangan dengan cara menjepit atau tank adalah telunjuk dan jari tengah menjepit lembing di belakang tempat pegangan atau balutan. Cara membawa lembing. Cara membawa lembing ada 3 macam. Pertama, lembing dibawa di atas bahu dengan mata lembing menghadap sorong ke atas. Kedua, lembing dibawa di belakang badan sepanjang alur lengan dengan mata lembing menghadap ke arah depan sorong ke atas. Ketiga, lembing dibawa di atas bahu dengan mata lembing menghadap sorong ke arah bawah. Peraturan pertandingan lempar lembing. Alat dan lapangan. Untuk putra, berat lembing 800 gram, panjang lembing 2,6 sampai 2,7 meter. Untuk putri, berat lembing 600 gram, panjang lembing 2,2 sampai 2,3 meter. Lintasan awal. Lintasan awal harus dibagi garis 5 cm terpisah 4 meter. Panjang lintasan awal minimal 30 meter, maksimal 36,5 meter. Lengkung lemparan. Lengkung harus dibuat dari kayu atau metal. Dicat putih, lebar 7 cm, datar dengan tanah sekeliling, dan merupakan busur atau lengkungan dari lingkaran yang berjari-jari 8 meter. Garis 1,5 meter dibuat dari titik temu garis lintasan awal dengan lengkung lemparan menyiku keluar. Sudut lemparan dibentuk oleh 2 garis yang dibuat dari titik pusat lengkung lemparan dengan sudut 29 derajat, memotong kedua ujung lengkung lemparan, tebal garis sekitar 5 cm.